Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi kuliah kita implementasi sains dan teknologi. Sorry, kamera saya ini agak nggak nampil ya, tadi tampil karena nggak tahu nih kenapa. Rabbi sorry wa yassir amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam semuanya. Saya mengantisipasi untuk pertemuan malam ini, takut ada yang bekerja jadi nggak dapat. Ya, sambil dengarkan, sambil bekerja kalau ada yang masih lembur, ya. Kita malam ini belajar lanjut. Bagi yang belum melakukan pengiriman jawaban dari UTS, silahkan masih bisa ya. Mungkin masalah waktu juga, ada yang belum mengumpulkan, silahkan dikumpulkan. Saya kasih waktu ya. Nanti penilaiannya di akhir kita lihat siapa yang paling apa namanya, dalam arti kata bukan cepat tidak, tapi dia udah berusaha tapi waktu yang tidak memungkinkan ya. Ini tampil di layar monitor uh, apa namanya itu, uh, wordnya tampil ya. Ya, ini yang kita lanjut ini terkait dengan teknologi. Kemarin sudah kita bahas tentang teknologi yang ada di, kita ulang sedikit ya. Teknologi ini di atas klasifikasi teknologi berdasarkan unsur itu ada 5 ya. Kemarin itu ada teknologi tentang pemanfaatan, konversi energi, kemudian ada teknologi tentang alat dan mesin ya. Ini ada peralatan tangan, kemudian mesin, komponen mesin ya. Ada juga teknologi pengukuran ya, pengukuran, kemudian ada teknologi melibatkan pengambilan penyaringan pengkompresian bahan baku industri. Ini terkait di industri ya. Kemudian ada teknologi proses produksi industri. Ini kemarin sudah saya jelaskan. Kemudian kemarin belum ya, karena kita UTS ya, sorry ya. Jadi teknologi itu sebenarnya ada tipe teknologi, ada yang masuk ya, masuk ya, ada. Jadi teknologi itu sebenarnya ada tipenya ya, ada 6 tipe, yaitu material teknologi, yaitu tentang terkait dengan teknologi yang berkaitan dengan bahan baku ya. Kemudian ada production teknologi ya, ini terkait dengan proses produksi, ini biasanya untuk pabrik. Nah, di pabrik itu teknologinya kan sudah uh, canggih ya, mulai dari proses pengolahan bahan baku sampai dengan pengemasan atau packing. Itu biasa kita lihat di pabrik-pabrik misalnya elektronik ya. Kemudian ada transportasi teknologi, ya ini transportasi teknologi ini berkaitan dengan transportasi ya. Transportasi biasanya itu teknologinya itu misalnya mobil atau bus yang tidak lagi menggunakan bahan bakar minyaknya, bahan untuk menjalankannya itu adalah bahan bakar minyak, tetapi sudah menggunakan mungkin baterai, kemudian bisa apa lagi, bisa eh, tenaga surya ya. Nah, itu ada di misalnya di negara-negara berkembang atau kampus-kampus berkembang. Ya, contohnya Malaysia itu sudah menggunakan, kalau kampusnya itu luas, nggak mungkin lagi eh, jalan dari gedung A ke gedung B, ya kan? Misalnya kampusnya luasnya 100 hektar, ya kita katakan 100 hektar, ya. Yang nggak mungkin lagi kita jalan kaki, kan jauh. Boro-boro sampai ke kampus atau di gedung tempat kita kuliah, kita udah naik betis, ya kan? Nah, jadi dibuatlah semacam bus untuk mengantarkan ke gedung-gedung tersebut, ke fakultas-fakultas tersebut dengan apa namanya, bahan bakarnya itu adalah solar cell atau baterai. Dan bahkan ada bus yang sudah tidak ada lagi drivernya ya, non driver. Lalu sudah ada alur-alur semacam rel kereta api yang sudah mengotomatiskan
bus itu sampai di depan gedung seperti itu ya. Kemudian ya. Kemudian itu ada juga yang namanya testing teknologi, yaitu teknologi yang berdasarkan percobaan ya. Dan teknologi itu kalau dikeluarkan pasti uh, dilakukan proses percobaan, ini berjalan atau tidak, ini ada apa namanya, ada kekurangan atau enggak, atau ada cacatnya atau enggak ya. Biasanya kita lihat di pertunjukan pertunjukan robot ya yang di Jepang. Nah, itu pasti ada testing atau ada percobaannya. Ini ada yang masuk sudah. Kemudian proses teknologi, kemudian machining teknologi ya. Nah, ini ada klasifikasi teknologi. Klasifikasi teknologi itu secara umum dibagi 4 bagian. Yang pertama itu teknologi yang terkandung dalam peralatan ya. Kemudian teknologi yang terkandung dalam produk. Kemudian ada teknologi yang terkandung dalam proses. Kemudian ada teknologi yang terkandung dalam produksi ya. Kemudian klasifikasi teknologi menurut Khalil, ini ada new teknologi, ada emerging teknologi, ada high teknologi ya. Kalau new teknologi ini ya teknologi yang baru diperkenalkan dan diimplementasikan pada jalan suatu perusahaan dalam memproduksi produk maupun menyediakan servis layanan. Ini contohnya banyak di pabrik-pabrik ya. Pabrik-pabrik itu mungkin ada alat-alat terbaru yang lebih cepat produksinya, ini dikatakan teknologi. Sedangkan emerging teknologi itu adalah teknologi yang bukan hanya dikomersialkan tapi akan sangat dibutuhkan untuk 5 tahun ke depan ya. Kemudian ada high teknologi, ya ini teknologi pada maju pada sesuatu yang maju atau teknologi yang rumit ya. Ini sudah berkualitas tinggi. Kita misalkan saya ingin menunjukkan teknologi sebentar. Ini ada teknologi ya, supaya jangan kita terlalu kaku, kita akan lihat teknologi masa depan misalnya. Sebentar. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne, ini sangat bagus. Setiap orang sampai ya. Ya, ini ada teknologi tentang Corning ya. Kita lihat di Corning.
Iya, itulah teknologi glass Corning. Oke, kembali ke kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari apa namanya tayangan tadi? Ada yang bisa kasih pendapat? Apakah mungkin itu akan terjadi di kota Medan ini atau di tempat kita bekerja? Kalau di tempat kita bekerja mungkin teknologinya saat ini kalau ada meeting ya menggunakan LCD ya, menggunakan LCD colok terus dibantu dengan kabel-kabel ya. Kemudian ada apa namanya? Ada layarnya, ada laptopnya, ya kan? Ya begitu juga setelah selesai ditutup semua, disimpan semua kan gitu. Apalah ya membutuhkan sumber daya manusia juga ya untuk membantu yang kedepannya. Nah, kalau yang tadi kita lihat mulai dari bangun sampai dengan tidur lagi dia udah berkutat dengan teknologi. Ya mungkin ini adanya di negara-negara berkembang. Tapi Kak, menutup kemungkinan kita juga akan mengalami seperti teknologi yang dihadapi oleh video tadi. Kenapa? Karena teknologi ini semakin lama dia akan semakin bukan mahal tapi murah. Artinya di negara maju mungkin dalam tanda kutip itu sudah
ada teknologi baru lagi. Nah, teknologi lama ini yang mereka punya ini yang kita anggap itu masih bisa digunakan, itu akan dijual ke negara berkembang, kan gitu. Nah, mereka sudah menciptakan teknologi yang lebih super lagi ya. Mungkin di setiap ruangan itu sudah terkoneksi dengan internet ya. Nah, itulah tadi yang umpama daripada high teknologi ya. Teknologi yang mengacu ke sesuatu yang lebih maju ya, teknologi yang ini sebenarnya nggak rumit kalau kita lihat tadi ya. Terus ada low teknologi. Ya, low teknologi ini adalah mengacu pada teknologi yang sudah ada di sebagian besar segmen kehidupan sosial. Kemudian ada medium teknologi, yaitu mengacu pada teknologi yang mulai dewasa. Kemudian ada appropriate teknologi, teknologi yang sesuai ya, itu teknologi yang digunakan untuk melakukan perbandingan yang baik antara digunakan teknologi atau sumber daya yang digunakan untuk penggunaan yang maksimal. Ya, ini kita masuk klasifikasi teknologi berdasarkan unsur ya, ini yang kita pelajari. Yang pertama itu adalah teknologi tentang pemanfaatan dan pengkopresian energi yang mencakup tipe utama dari energi yang berguna bagi manusia. Ini contohnya adalah solar cell ya, solar cell. Ada uh, sepeda atau sepeda dayung atau sepeda motor itu tidak lagi menggunakan bahan bakar minyak ya, BBM, tapi kalau kita lihat sekarang ini kan sepeda motor sudah adakah yang keluaran dengan menggunakan baterai? Ada ya? Tidak ada ya. Kemudian kalau untuk sepeda sudah adakah yang menggunakan baterai? Sudah ada tentunya ya. Nah, dengan teknologi itu kalau dibeli atau dihargai itu saat ini cukup tinggi ya. Apalagi kalau mobil yang menggunakan bahan bakar baterai ya, contohnya Ionix yang kita lihat sekarang kan sudah ada yang harganya itu 900 juta ya, sangat mahal sekali masih ya, karena mereka ingin mungkin memulangkan modal dulu ya, karena menciptakan teknologi tersebut tidaklah dengan menggunakan modal yang kecil ya, 900 juta yang hampir 1 M. Dan teknologi di dalamnya ada berbagai macam fitur yang tidak lagi ribut ya, tapi sudah soft ya. Seolah-olah misalnya mobil itu seperti tidak ada apa namanya, kalau dia bahan bakar minyak ini kan, kalau kita hidupin di mobil ini kan ada sedikit keributan ya, suara mesin ya kan, suara AC ya. Nah, kalau teknologi mobil yang saat ini kan dia sudah yang berapa namanya, yang memiliki baterai ya, dia sudah soft ya, tidak ada suara lagi, yang semuanya dengan perangkat yang touchscreen ya. Kemudian B, alat dan teknis pemanfaatan teknologi ya, ini ada alatnya. Kemudian yang ketiga, alat untuk mengkonversi energi ya, yang mengkonversi energi dari misalnya dari listrik ke baterai ya. Kemudian alat untuk mengontrol dan konsentrasi energi. Kemudian ini teknologi tentang alat dan mesin ya, mencakup peralatan tangan ya, kemudian mesin dan komponen mesin. Alat-alat mesin ini biasanya digunakan banyak di pabrik. Sekarang kita lihat bagaimana uh, pengolahan pabrik ya. Kita lihat, sebentar saya inikan dulu. For just $49, you can...
Sebentar, ini saya dulu cari. Ini pemeriksaan ketat sebelum dikemas untuk pengiriman. Berikutnya adalah kontrol kualitas produsen elektronik yang berbasis. Ini terkait dengan proses teknologi di pabrik. iPhone adalah salah satu perangkat paling ikonik di dunia, dan proses produksinya merupakan bukti komitmen Apple terhadap keunggulan. Selama bertahun-tahun, telah diproduksi di Cina oleh Foxconn, produsen elektronik yang berbasis di Taiwan. Proses pembuatan iPhone melibatkan banyak langkah, mulai dari pemilihan bahan mentah hingga perakitan dan pengujian. Dimulai dengan membeli komponen seperti layar dan prosesor dari berbagai pemasok di seluruh dunia. Ya, kita lihat ini. Komponen kemudian dirakit menjadi iPhone di pabrik Foxconn yang berlokasi di Zhengzhou dan Shenzhen, Cina. Berikutnya adalah kontrol kualitas karena setiap perangkat menjalani pemeriksaan ketat sebelum dikemas untuk pengiriman. Hal ini memastikan jika semua iPhone memenuhi standar Apple yang ketat sebelum menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Seluruh proses manufaktur berlangsung selama beberapa bulan di bawah pengawasan ketat Apple, yang membuat Apple menghasilkan produk berkualitas dengan fitur canggih sambil memastikan keamanannya bagi konsumen. Dan Apple iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max adalah kemajuan terbesar dalam sejarah iPhone. Foxconn sendiri dikenal sebagai manufaktur outsourcing yang berspesialisasi dalam produk 3C, komputer, komunikasi, dan peralatan elektronik konsumen. Foxconn populer di kalangan perusahaan Eropa, Asia, dan Amerika Utara yang ingin mengurangi biaya tenaga kerja tanpa mengorbankan standar kualitas produk mereka. Kualitas tinggi mereka sudah menjadi standar yang tidak bisa dikompromi sehingga dipercaya oleh berbagai perusahaan kelas dunia seperti Apple, Amazon, Sony, BlackBerry, Xiaomi, Motorola, Huawei, dan sebagainya. Foxconn adalah salah satu produsen elektronik terbesar di dunia dan salah satu perusahaan terbesar di dunia. Foxconn mempekerjakan lebih dari 1 juta pekerja dan memiliki pabrik di Cina, Brasil, Meksiko, dan di masa akan datang dibangun di Indonesia. Apa yang membuat Foxconn dipercaya oleh perusahaan global? Didirikan pada tahun 1974 oleh Terry Gou sebagai Hon High Precision Industry Company Ltd, dan yang membuatnya menjadi perusahaan internasional adalah penggunaan model bisnis HMMS. Dan ini adalah model bisnis one-stop shopping vertikal yang mengintegrasikan kemampuan mekanik, listrik, dan optik sekaligus. Model bisnis ini mencakup solusi mulai dari pencetakan, perkakas, bagian mekanis, komponen, modul, sistem perakitan, desain, manufaktur, pemeliharaan, logistik, dan lain-lain. Foxconn, penyedia layanan manufaktur elektronik, EMS, 3C terkemuka di dunia, yang telah berhasil menerapkan model bisnis HMMS untuk menjadi produsen 3C terbesar di dunia. Melalui model ini, Foxconn mampu mencapai tingkat efisiensi dan penghematan biaya yang menyaingi model manajemen rantai pasokan tradisional. Dengan memanfaatkan kemampuan yang dimungkinkan oleh teknologi seperti analisis data real-time dan penjadwalan produksi otomatis, Foxconn mampu mempertahankan keunggulan kompetitifnya dalam lingkungan global yang bergerak cepat. Model HMMS Foxconn menggunakan sistem terintegrasi yang dirancang untuk merampingkan proses dan meningkatkan komunikasi antara pemasok, produsen, dan pelanggan. Hal ini memungkinkan peningkatan visibilitas kealiran produk di seluruh jaringan rantai pasokan. Selain itu, platform digital ini juga memberi pelanggan akses ke proses penjaminan mutu dan metrik kinerja dari lokasi manapun. Foxconn juga mengklaim sebagai perusahaan pertama yang menggunakan teknologi CNC untuk produksi yang meliputi lebih dari 80.000 mesin. Kerangka pengembangan teknologi Foxconn saat ini diklaim mencakup seluruh spektrum teknologi. Mereka memproduksi berbagai jenis perangkat dari seperti smartphone, tablet, notebook, komputer desktop, TV portable, papan tulis digital, signage digital, kendaraan listrik, dan robot. Juga mengembangkan produk jaringan dan solusi untuk internet, Internet of Things, dan smart grid.
Proses pembuatan smartphone di Foxconn. Foxconn, produsen elektronik kontrak terbesar di dunia, bertanggung jawab untuk memproduksi beberapa smartphone paling populer yang tersedia saat ini. Perusahaan dan berbagai pabriknya dikenal luas karena perannya dalam pembuatan produk Apple seperti iPhone dan iPad. Tapi apa sebenarnya proses pembuatan smartphone di Foxconn? Ya Allah ya Razak yang maha pemilik rezeki, berikan kakak yang melihat video. Langkah pertama dalam merakit smartphone di Foxconn dimulai dengan mendapatkan semua komponen yang dibutuhkan untuk membangun perangkat tersebut. Ini termasuk hal-hal seperti sirkuit, papan perakitan, sensor, dan layar sentuh yang membentuk telepon modern. Semua suku cadang ini bersumber dari berbagai pemasok di seluruh dunia sebelum dikirim ke salah satu pabrik Foxconn. Setelah semua komponen tiba di pabrik, mereka melalui proses pemeriksaan untuk memastikan semuanya memenuhi standar kualitas sebelum perakitan. Proses ini digunakan di sektor manufaktur yang melibatkan penggunaan komputer untuk mengontrol peralatan mesin atau komputer numeric control yang mencakup internal struktur processing, de-antena struktur processing, screen struktur processing, 3D side home machining, 360 drilling keja, struktur to end milling, dan overall polishing proses. Dan semuanya dilakukan dengan ketelitian tingkat tinggi menggunakan teknologi mutakhir, ungkap Terry Gou, CEO Foxconn. Proses produksi iPhone adalah proses yang rumit dan panjang, membutuhkan banyak langkah untuk menyelesaikannya. Proses ini melibatkan pembuatan komponen telepon dan merakitnya bersama. Namun, Apple melakukan proses produksinya mengimpor setiap komponen dari berbagai negara di dunia. Artinya, Apple harus mengordinasikan banyak vendor untuk memastikan semua komponen dikirim tepat waktu dan memenuhi standar kualitas. Hal ini juga mempersulit Apple untuk memantau kemajuan produksi mereka secara real-time karena rumitnya mengelola beberapa vendor sekaligus. Akibatnya, mereka harus mengembangkan cara inovatif untuk memastikan bahwa komponen tiba tepat waktu dan tingkat kualitas tetap tinggi selama seluruh proses produksi kemudian disatukan dan dirakit di pabrik Foxconn sebelum diedarkan ke seluruh dunia. Foxconn tak henti-hentinya melakukan inovasi demi terus meningkatkan kualitas produksi. Sebagai upaya untuk meningkatkan teknologi otonom demi kelancaran produksi, Foxconn belum lama ini mengaplikasikan robot. Langkah ini dilakukan karena mereka ingin memperkuat sumber daya mereka dan memodernisasi operasi mereka. Foxconn telah menyelidiki cara memanfaatkan robot untuk menggantikan sebagian tenaga kerja manusia dalam upaya mengurangi biaya produksi. Foxconn telah banyak berinvestasi dalam teknologi otomasi selama beberapa tahun terakhir, seperti drone dan kendaraan terpadu otomatis atau AGV. Foxconn mengatakan mereka akan menggunakan robot industri untuk tugas-tugas seperti pengelasan, pengecatan, produksi jalur perakitan, dan lainnya. Mereka mengklaim robot ini dapat meningkatkan efisiensi hingga 30%. Selain itu, mereka juga menyatakan bahwa langkah ini akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman bagi karyawan mereka dengan mengurangi ketegangan fisik dari tugas yang berulang. Oke. Ya, jadi itu teknologi salah satu kita lihat di pabrik handphone yang Foxconn yang ada di Taiwan. Nah, mereka ini untuk memproduksi apa namanya itu handphone. Ini ada yang masuk. Memproduksi handphone itu tidak serta-merta barang-barang itu dibuat di negara tersebut, tapi ada komponen-komponen tertentu yang mungkin mereka import ya. Mereka minta dari negara-negara lain supaya bisa disatu padukan di pabrik tersebut, di pabrik Foxconn ya. Bayangkan tadi begitu banyaknya pengawasan monitoring untuk bagaimana sebuah teknologi handphone yang dia ambil tadi merek iPhone untuk laku di masyarakat itu harus melewati evaluasi apakah handphone ini berfungsi dengan baik layarnya, ya kan? Terus diperiksa melalui
monitor, kemudian dilihat dengan dilihat dengan komputer, ini sudah terinstal semua aplikasi atau WA-nya, baik itu kamera, kemudian komponen-komponen lain ya. Dan sebagian dari Foxconn ini juga membuat alat untuk produksi mereka itu menggunakan robot ya. Tadi kita dengar 30% bisa efisiensi ya dengan menggunakan robot, misalnya dengan cara packing ya. Mereka tadi termasuk membuat drone ya. Foxconn itu sudah membuat drone. Nah, Foxconn ini sendiri pabrik Foxconn ini sendiri sebenarnya sudah ada di negara-negara maju ya, Malaysia ada, Indonesia juga ada. Nah, sama halnya dengan pabrik mobil ya. Pabrik mobil itu dulu kita punya Timor, kita punya mobil Timor, tapi nggak tahu entah kenapa tidak diperpanjang ya. Apalagi waktu itu ditambah dengan adanya mobil SMK ya, SMK tidak dikembangkan. Mungkin di satu sisi ini masalah perizinan aja ya, perizinan dan ketahanan bagaimana layak tidaknya sebuah teknologi itu atau kendaraan teknologi transportasi itu bisa di-launching ke masyarakat, bisa dijual ke berbagai negara. Karena harus lewat uji ya, uji kemampuan kendaraan tersebut. Ya, kita lihat ada iklan dulu namanya mobil, saya lupa mobil apa. Bagaimana mobil itu akan di-launching, akan dijual di pasaran, tapi dia harus melewati uji yang namanya uji keamanan. Umpamanya mobil itu dengan lari kecepatan tinggi, jika menabrak sebuah tembok, itu bagaimana penumpangnya? Apakah airbagnya keluar? Apakah mobil mesinnya di depan hancur? Seperti itu ya. Nah, sedangkan di mobil itu diperlukan keamanan yang tinggi ya, dengan adanya airbag ya. Airbag itu satu aja harganya sudah, kalau yang sangat security itu udah hampir 50 juta ya airbag. Bayangkan airbag di satu untuk driver, supir, satu lagi untuk penumpang sebelah kiri. Itu aja satu aja udah 40 juta lah katakan. 40 juta, dua airbag udah 80 juta. Makanya mobil itu yang paling mahalnya itu adalah airbag sebenarnya. Kalau yang lain kan itu komponen-komponen mesin yang sudah disatukan ya. Nah, itu salah satu tadi teknologi di pabrik yang kita lihat bagaimana alat dan mesin itu bisa bisa bersatu untuk menciptakan sebuah produk yang dinamakan handphone ya. Siapa yang mau kerja di pabrik, dia mungkin itulah kerjaannya. Kita lihat tadi ya, pengawasan dan kita lihat juga di dalamnya itu sudah membuka ya lowongan kerja untuk sumber daya manusia dengan jumlah yang bisa dikatakan beribu ya, beribu. Karena handphone itu kan bukan diproduksi dalam ratusan ya, dalam ribuan, enggak. Handphone itu kan mungkin diproduksi dalam jutaan yang akan dikirim ke berbagai negara ya, ke berbagai negara. Kemudian ini sama tadi kita lihat ya, ada teknologi pengukuran, pengamatan untuk monitoring ya, teori pengukuran ini kaitannya sama dengan pabrik tadi. Kemudian unit dan standar pengukuran sama, bagaimana AP tadi itu, handphone tadi itu diukur layak atau tidak untuk dijual belikan. Kemudian prinsip dan proses memilih peralatan untuk operasi pengukuran. Terus ini semua alat pengukuran. Kemudian ada instrumen khusus atau piranti yang digunakan untuk penelitian ilmiah. Ya, ini teknologi pengukuran. Lanjut. Ini ada sistem utama lanjutan di atas tadi, pengukuran, pengamatan, terus instrumentasi dan sistem pengawasan ya. Kemudian teknologi yang melibatkan pengambilan atau penjaringan konversian dalam bahan baku industri. Ya, ini biasanya fisik dunia dan sumber daya biologi. Ya, ini sama halnya seperti bahan bakar minyak itu kan, kalau sekarang itu kan kalau belum habis masih ada stoknya di dalam perut bumi ya. Nah, itu sisa-sisa dari peninggalan hewan-hewan purbakala ya.
kemudian ada teknologi penyaringan industri, kemudian ada konversi bahan baku utama, ini terkait dengan pabrik juga atau industri. Ya, ini juga sama, teknologi proses produksi industri, pemrosesan bahan baku, operasi yang digunakan untuk mengubah bahan baku industri dari suatu bahan baku menjadi produk. Ya. Ini 15 menit lagi ya, bentar ya. Kemudian ya ini bahan baku, jadi kita lihat tadi ya, di apa namanya, di pabrik yang kita lihat. Nah, ini misalnya kita ambil pabrik. Bentar ya. Sorry, kita lanjutkan aja lah, itu aja banyak. Lanjut kita ke tadi ya, ini bahan baku dan terkait industri. Saya menunjukkan tadi pabrik gula sebenarnya ya, tapi ada iklannya. Lanjut ke klasifikasi teknologi berdasarkan bidang ya. Ini tadi satu sudah ya, produksi industri. Kita lanjut ke teknologi terkait dengan bidang. Nah, ini ada 8 ya, ada 8. Yang pertama itu teknologi konstruksi. Ini berkaitan dengan pembangunan gedung-gedung ya, pembangunan gedung-gedung terkait dengan konstruksi umum pembangunan, kemudian ini banyak kaitannya dengan pekerjaan sipil ya, teknik sipil. Ya, kalau untuk di teknologi konstruksi ya, teknologi konstruksi ini kan ada semacam alat apa saya bilang ya, alat berat ya, alat berat untuk misalnya mengorek tanah, kemudian untuk menyatukan material ya. Nah, ini untuk apa namanya, membuat bangunan itu lebih kokoh ya. Ini bisa kita lihat di konstruksi pembangunan gedung, misalnya pembangunan di yang saat ini di Medan itu ada pembangunan sebelah Manhattan ya, ada gedung tinggi dibangun, kemudian pembangunan di lapangan Merdeka Medan. Nah, itu sekarang lagi dibuat apa namanya tuh, parkir bawah tanah ya. Di atas nanti ada kegiatan, di bawah bisa parkir, jadi memang multi fungsi ya, seperti mall sepertinya. Kemudian ini juga pra pembuatan dan penjualan ya. Ini ada teknologi utama industri, ini sama terkait dengan pabrik juga. Kemudian ini memiliki prinsip organisasi pekerjaan dan produksi, industri pabrik, fabrication industries, proses industri, industri jasa. Nah, ini perdagangan dan pemasaran barang produksi, ini banyak kaitannya dengan pabrik atau industri. Kemudian ini lagi ada riset industri, terus ada riset industri, kemudian teknologi tentang keselamatan industri. Ya, ini dipelajari ya, tentang banyak di teknik sipil. Ya, ini mungkin kajiannya spesial ya. Mungkin kita bahas terlalu dalam di sini ya. Panjang sekali nanti. Kemudian teknologi pertanian dan produksi makanan. Banyak juga digunakan di bidang pertanian ya. Teknologi pertanian sekarang itu contohnya ialah berapa dulu ya? Ya, kita absen dulu lah ya, tapi nanti nggak dapat. Bentar, stop dulu.
Kita harus angka feeling lagi ya, bentar ya. Jam berapa nih? Jam. 7. Agus ada hadir? Agus Fiandi, Akmal Sawalda, Hadir Pak. Ananda Bakri Irawan, kemudian Arpindo Usna, Hadir Pak. Ika Divya Krishna, Hadir Pak. oke, kemudian siapa nih? Datuk Muda Jeki Ajhar, Hadir Pak. Datuk Muhammad itu Pak. oke. Kemudian Gimana? Iskandar Selain, Hadir Pak. Gilang Ardian, Hadir Pak. Umaidi, Hadir Pak. Habib, Fahri Lubis, Hadir Pak. Merlina, Moses, Hadir Pak Merlina. oke, Moses, kemudian Muhammad Dafa, Alfikri, Muhammad Dafa hadir Pak. Aris, Hadir Pak. Adila Fahadila Santri, Hadir Pak. Hadir Pak. Sermen Naila, Hadir Pak. Hadir Pak. Gurning, Nurina Gurning, Hadir Pak. Nabila Elani, Faisal, Saya Pak. Saya Pak. Pambudi Putri Sama, Hadir Pak. Kemudian hadir Pak. Hadir Pak. Fernanda Usmayanti Panjaitan, Surya, Hadir Pak. Wahyu Arnanda, Wahyu Desa Putra, Yola Anabela PR Ginting. Kita semua Hadir Pak. Ada Pak saya Pak. Ada Pak. Hadir Pak. Ada Pak. siapa? Rosmayan Panjaitan Pak. Ya. Semuanya udah. Ada tulis Hadiah Saputra Pak. Ada yang tulis Matuka. Ada yang tulis Matuka Pak. Belum Pak. Oke, Pak siap Pak. Muhammad Rizky udah Pak. Terima kasih Pak. Udah semua ya. Kemudian sampai di sini untuk pertemuan kita ya, mungkin ada topik yang lain lagi. Terima kasih kepada Nadila, Surya. Ini Surya nampak wajahnya aja nih ya, mendekat handphone. Kemudian Putri, Arvindo, Ferry, ini Arvindo Putri, Faisal. Saya ulang untuk kali ini ya. Andre Antoni, kemudian Aris Hidayat, ya, Umaidi, Dafa Fahri. Dafa Fahri ini duduk di belakang sering dulu ya. Muhammad Rizky. Iya Pak. Iya. Ini mana? Kemudian